Wow. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Oke, berjumpa lagi bersama saya Klik Sinema TV. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan bagaimana perjuangan seorang pemuda desa yang tak menamatkan pendidikannya, namun memiliki cita-cita yang tinggi. Ketika sedang dalam masa kejayaannya sebagai pembalap terkenal, ia harus menerima kenyataan pahit dan beralih profesi sebagai supir taksi. Di sisi lain, ia harus memperjuangkan cintanya dengan seorang gadis anak pengusaha kaya raya. Nah, ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan suasana hiruk-pikuk di area balapan mobil. Tak lama kemudian terlihat seseorang berbalut pakaian balap memasuki arena balapan. Dan terdengar teriakan para penonton yang memenuhi stadion dengan menyebut RV atau Racing Victory. Ya, pria itu bernama Raj, diperankan oleh Saif Ali Khan yang merupakan aktor utama dalam film ini. Diceritakan bahwa Raj adalah seorang pria desa yang tidak tamat sekolah karena kematian kedua orang tuanya. Namun ia mempunyai bakat alami sebagai seorang pembalap. Di stadion inilah ia memulai karir balapnya, namun bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai pengganti ban tercepat. Pada suatu kesempatan, Raj sedang terburu-buru menuju ke sebuah tempat. Di sana ia dipertemukan dengan seorang sopir taksi bernama Harry. Raj yang terlihat sudah terlambat meminta agar dirinya yang mengemudi taksi itu sambil memberikan uang $100. Melihat besarnya bayaran tersebut, Harry pun menyetujuinya. Sesaat sebelum berangkat, terlihat ada seorang gadis yang juga numpang di mobil itu. Kini naluri pembalap muncul di saat-saat genting, di mana ia memacu mobil dengan kecepatan tinggi di jalan ramai, bahkan menabrak batas larangan. Harry di saat itu terkagum-kagum melihat kemampuannya, namun tidak dengan gadis cantik di belakangnya. Ketika sampai di tempat tujuan, ia terburu-buru menuju ke sebuah tempat. Namun secara tak sengaja ia menabrak gadis cantik itu dan terjatuh. Seketika itu juga Harry langsung terpesona dengan gadis cantik itu. Wow. Terlihat Raj tak memperdulikan Harry yang ingin mengajaknya berbicara, karena ia masih penasaran dengan gadis cantik itu. Ya, gadis cantik itu bernama Radhika yang diperankan oleh Rani Mukherjee, seorang mahasiswi jurusan musik. Selanjutnya Harry yang melihat kemampuan Raj lalu mengajaknya untuk bergabung bersama timnya. Ternyata Harry adalah seorang manajer balap dari tim Speeding Saddles yang nasibnya juga tidak bagus. Akhirnya dia beralih profesi menjadi supir taksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harry lalu memperkenalkan Raj kepada bosnya bernama Bill. Awalnya Bill sedikit ragu dengan apa yang dikatakan Harry. Namun Harry tak mau menyerah dan memintanya untuk melihat kemampuan Raj. Singkat cerita, Harry pun merasa bahwa Raj adalah orang yang sangat tepat dan yang selama ini ia cari. Akhirnya ia memberikan uang sebesar $5.000 untuk 3 kali balapan. Dan jika Raj mampu menunjukkan yang terbaik, maka Raj berhak mengantongi kontrak dari timnya. Lanjut cerita, dengan uang yang ada, Raj lalu mengadakan pesta bersama teman-temannya. Dan terlihat Radhika juga sedang bersama teman-temannya di sekitar tempat itu. Diketahui bahwa Radhika ternyata anak dari seorang pengusaha kaya raya. Walaupun berasal dari keluarga kaya, Radhika selalu mengatur keuangannya dengan baik dan tidak berfoya-foya. Ketika hendak ke toilet, ia melihat sekumpulan orang sedang berpesta. Ya, pesta itu diadakan oleh Raj. Raj seketika itu melihat Radhika, lalu mengajaknya untuk memeriahkan pesta di malam itu. Dan kesempatan itu adalah pertemuan mereka untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, Raj ternyata sedang dikejar oleh seseorang karena ia tak membayar apartemen yang dipakainya semalam. Ketika berhasil mengelabui orang tersebut, ia pun segera kabur.
dan ternyata ia kembali dipertemukan lagi dengan Radhika yang sedang santai bersama temannya. Hey you! आगे क्या था? राय बैनर्जी का भी. Raj yang memang benar-benar memuji kecantikan Radhika lalu memanggil Radhika dengan sebutan Sona yang artinya manis. Sebelum pergi, tak lupa pula ia mengundang Sona agar datang ke arena balap sore harinya. Singkat cerita, Impin menjadi seorang pembalap pun terwujud. Ia mengenakan pakaian balap berwarna merah dengan nomor mobil 11. Sona bersama temannya juga berada di sana sambil memberikan dukungan padanya. Dan balapan pun dimulai. Lap demi lap ia lalui dengan baik. Namun tiba-tiba ada salah satu pembalap yang secara sengaja menabraknya dari belakang. Oleh karena itu ia terlempar keluar lintasan balapan dan harus masuk ke pit untuk menggantikan beberapa bagian mobil yang rusak. Dan ternyata ia baru tahu bahwa model balapan yang ia alami tadi diperbolehkan. Ia pun berhasil membalasnya dan keluar sebagai juara. Kemenangan demi kemenangan pun berhasil ia raih di hampir setiap kali balapan. Dan tibalah di sebuah kesempatan, ia nekat merogoh koceknya untuk membelikan cincin berlian seharga $55.000 dan melamar Sonya. Melihat Raj yang kelewatan boros, Sona tak mau menerima cincin itu dan pergi dari hadapannya. Selanjutnya, Sona dan ayahnya sedang berada di stadion balapan sambil menyaksikan Raj mengendarai sebuah mobil. Di saat itu ayahnya Sona bertanya tentang siapa itu Raj, mulai dari keluarganya sampai pada pendidikannya. Sang ayah ternyata terlihat sinis mendengar bahwa Raj tak pernah sekolah, apalagi memiliki selembar ijazah. Namun Sona tetap menaruh kepercayaan pada Raj dan ingin menikahinya. Sejenak Sona meninggalkan ayahnya dan pergi menghampiri Raj. Sona di saat itu juga marah karena Raj barusan membeli mobil baru setelah menaikkan kontrak bersama Speeding Saddlers. Ya, di sini kita lihat bahwa Raj tak pernah mengatur keuangannya dengan baik. Sona lalu memperkenalkan Raj pada ayahnya. Raj yang memang tidak tamat sekolah berusaha payah menyebut nama ayahnya Sona. Oleh karena itu sang ayah tak merestui hubungan anaknya sampai pada tahap pernikahan. Ia tahu bahwa Raj memiliki banyak penggemar dan kelimpahan uang. Namun baginya Raj tak memiliki kecerdasan dan meminta Sona mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya. Oleh karena itu ia melarang Sona berhubungan dengan Raj. Sona yang mendengar itu tetap pada pendiriannya karena merasa mereka sudah saling mencintai. Di saat itu ia secara jujur mengatakan pada ayahnya bahwa esok harinya mereka akan melangsungkan pernikahan. Ia berharap ayahnya hadir namun tak memasangnya. Dan sejak saat itu Sona meninggalkan ayahnya dan pergi bersama Raj. Singkat cerita mereka pun menikah, namun anehnya pernikahan mereka berlangsung di dalam mobil yang dikendarai oleh Raj. Raj lalu memberi surprise pada istrinya dengan membeli sebuah rumah mewah. Dan mulai saat itu mereka hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak bernama Princess dan Cam. Sona lalu memutuskan untuk berhenti mengejar gelarnya dan rela menjadi ibu rumah tangga untuk mengurusi anak-anaknya. Selama 8 tahun mereka hidup dalam kemewahan, sukacita dan kebahagiaan selalu mereka rasakan. Karena selama itu Raj menjadi pembalap nomor 1 di Amerika Serikat. Tibalah di sebuah kesempatan ada perlombaan balap mobil di stadion yang sama. Seperti biasa para penonton selalu meneriaki namanya karena ia selalu dijagokan memenangi perlombaan tersebut. Teriakan pembawa acara melengking tinggi menandakan balapan telah dimulai. Mobil-mobil melaju dengan kecepatan penuh. Setiap pembalap berkonsentrasi dengan lintasan dan kendaraannya. Para penonton berteriak histeris menyemangati pembalap jagoannya. Lap demi lap mereka lalui dengan baik, begitu juga dengan Raj yang perlahan melampaui para pesaingnya. Ketika balapan menyisakan 4 lap, seorang pembalap bernama Rusty yang sudah sejak lama tak suka dengan ketenaran Raj mulai merencanakan aksinya. Ia berusaha sedekat mungkin dengan Raj. Raj pada saat itu juga tak mengindahkan peringatan dari timnya. Ia berusaha meladeni perlawanan dari Rusty. Dan ketika balapan menyisakan 1 lap terakhir,
Rusty secara terus-menerus menabrak dan menghimpit mobilnya Raj. Dan seketika itu juga Raj bersama mobilnya terpelanting ke udara dan jatuh ke area balapan hancur berkeping-keping. Sejenak para penonton terdiam menyaksikan kejadian itu. Begitu pula Sona dan anak-anaknya. Dan terlihat Rusty tersenyum tanda kemenangan. Untung saja nyawa Raj tertolong. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di sana. Harry, temannya sekaligus manajernya, selalu memberikan dukungan pada Sona dan mengatakan bahwa ketika semuanya telah membaik, ia akan membawa Raj kembali ke arena balapan. 1 tahun kemudian terlihat Raj sudah pulih dari kecelakaannya dan sedang melatih kebugaran fisiknya. Di situ ia merasa sangat kesal dengan pemberitaan yang selalu mencatat namanya dan tragedi yang menimpa dirinya. Singkat cerita, ia kembali lagi ke arena balapan dan terlihat Rusty tepat berada di sampingnya sambil tersenyum melihatnya. Balapan pun dimulai. Secara perlahan namun pasti ia mampu melewati para pembalap lainnya. Lap demi lap ia lalui dengan baik, dan ketika balapan menyisakan 1 lap terakhir, terlihat Rusty selalu menghadang kelajuan dan pandangannya. Rusty yang licik sepertinya menggiring Raj ke posisi di mana Raj mengalami kecelakaan, dan seketika itu Raj terbayang tragedi 1 tahun yang lalu yang memaksakan dirinya mengurangi kecepatan dan berhenti dari balapan. Melihat itu Bill merasa sangat kesal. Sona yang melihat hal itu lalu menghampiri suaminya. I'm fine. मैं जानबूझ के आ रहा था. Okay. Namun karena trauma yang selalu meliputi dirinya membuat Raj tidak maksimal dalam setiap pertandingan berikutnya. Ia bahkan selalu kalah dalam 10 balapan. Melihat penampilan Raj yang semakin menurun dan di luar ekspektasinya, akhirnya Raj pun dipecat oleh Bill dan mengajak Rusty masuk dalam timnya. Awalnya Raj tidak percaya dengan apa yang dikatakan Harry. Namun Harry tak bisa membohongi Raj dan mengatakan secara jujur bahwa kini ia bekerja dengan Rusty. Seketika itu juga Raj marah karena merasa telah dikhianati lalu pergi dari hadapannya. Singkat cerita, hidup Raj mulai berubah setelah dipecat. Usahanya untuk mencari pekerjaan selalu ditolak karena memang ia tak mempunyai ijazah. Karena ketidakmampuannya dalam memanajemen keuangan, mobilnya pun disita oleh kreditor. Semakin hari kehidupan mereka semakin terpuruk. Alhasil rumah mereka pun dijual. Kedua anaknya kini merasa perubahan dalam keluarga mereka. Mereka bahkan takut jatuh miskin. Karena tak ingin menyakiti kedua anaknya, mereka lalu menutupi kebenaran yang terjadi dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang dalam reality show atau acara yang menggambarkan sebuah adegan yang seakan-akan benar terjadi. Selanjutnya Raj dan keluarganya meninggalkan rumah besar mereka dan tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama anak-anaknya. Kehidupan yang wah berubah menjadi sederhana, bahkan sangat sederhana. Raj sekian hari merasa sangat tertekan, begitu juga dengan Sona istrinya. Namun Raj dan Sona tetap berusaha menyembunyikan keadaan yang sebenarnya pada kedua anaknya. Mereka selalu tersenyum di hadapan kedua anaknya, walaupun mereka sedang diliputi beban hidup. Beban hidup semakin mereka rasakan ketika kedua anaknya memasuki usia sekolah. Raj pun pontang-panting mencari pekerjaan, begitupun Sona. I'm so sorry, Mom. वैकेंसी भी नहीं है और पियानो भी नहीं है. Sorry man, very sorry. It's okay. Sona yang pernah kuliah jurusan musik kini menjadi pemain piano di hotel-hotel. Sedangkan Raj dipanggil oleh salah satu temannya sebagai pengganti ban di arena balapan. Ketika pulang, Sona mengetahui pekerjaan Raj dan di saat itu pun ia tersentuh hatinya melihat pengorbanan Raj suaminya. But you're RV. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat makan malam, Princess anak sulung mereka mengatakan bahwa salah satu teman sekolahnya berkata bahwa mereka telah jatuh miskin dan reality show yang sedang mereka jalani ini sebenarnya tidak ada. Ia berharap sang ibu menjelaskannya. Namun seketika itu Raj coba mengalihkan topik pembicaraan anaknya. Mereka juga harus berbohong kepada dua anaknya bahwa mereka sudah makan, karena memang persediaan makan malam itu tak bisa mencukupi untuk mereka berempat. Hingga suatu ketika Harry, mantan manajernya Raj, mendatangi kontrakan mereka
Sebelum menyampaikan tujuan kedatangannya, ia keburu dimarahi, bahkan hendak diusir oleh Raj. Ternyata Harry ingin memberikan lisensi taksi miliknya agar Raj bisa menjadi supir taksi. Di saat itu pula Raj merasa ia telah dihina oleh Harry. Namun bagi Sona, Harry hanya ingin membantu mereka. Perselisihan pun mulai terjadi di antara mereka. सब पे टिकट्स पे चला जाता है। स्कूल फीस कहाँ से लाएंगे? तुम क्यों नहीं चला सकते? Sona yang tak tahan lagi dengan watak keras suaminya lalu mengancam akan memindahkan kedua anaknya ke sekolah yang lain karena dalam waktu dekat mereka harus melunasi keuangan sekolah anaknya. Ternyata perselisihan mereka didengar langsung oleh Princess. Selanjutnya Princess memutuskan untuk menabung uang makan siang agar bisa membayar uang sekolah mereka dan berjanji menjaga rahasia ini dari orang tuanya. Dan sejak saat itu juga kedua kakak beradik hanya bisa melihat teman-teman yang lain menikmati makan siang mereka. Namun Cam yang tak bisa menahan rasa laparnya rela mengambil makanan sisa yang dibuang ke tempat sampah dan memakannya. Singkat cerita, Raj yang tak tahu harus bekerja apa lalu memutuskan untuk menjadi supir taksi. Sedangkan Sona tetap menjadi pianis di hotel-hotel. Tak terduga di sebuah kesempatan ketika sedang asik menghibur para tamu, Sona tertegun melihat ayahnya. Ia sempat memanggil, namun sang ayah hanya diam tanpa kata, lalu pergi bertemu dengan para kliennya. Ketika pulang seperti biasa, Sona menunggu angkutan umum. Dan seketika itu ayahnya datang dan menawarkan tumpangan. Namun Sona menolaknya dan memilih menggunakan angkutan umum. Di saat itu ayahnya Sona memberikan selembar cek sebesar $50.000. Seperti biasa sang ayah masih tak menerima pernikahan anaknya dengan Raj. Ia bahkan meminta Sona pergi dan tinggal bersamanya. Namun seketika itu juga Sona merobek selembar cek tersebut dan mengatakan bahwa ia tak butuh belas kasihan karena ia tak mau suaminya dihina oleh ayahnya sendiri. Ia bahkan tetap membela Raj sebagai suami dan ayah yang baik baginya dan kedua anaknya. Setiba di rumah, ia lalu menceritakan kepada Raj soal situasi tadi. Seketika itu juga Raj terheran-heran karena Sona tak mau menerimanya. Namun Sona tetap tak peduli dengan apa yang dikatakan Raj karena baginya harga diri sang suamilah yang terpenting. Ia bahkan tak sudi melihat suaminya dihina oleh ayahnya dan merasa yakin bahwa Raj akan selalu melindungi mereka. ठिकाना। Singkat cerita, pada suatu kesempatan Raj berbohong kepada teman-temannya bahwa anak perempuannya tengah sakit parah. Seketika itu juga teman-temannya menaruh belas kasihan pada dirinya sambil memberikan sedikit sumbangan. Ternyata Raj menggunakan uang tersebut untuk merayakan ulang tahun anaknya. Ketika pulang, Sona merasa terheran-heran apa yang dikatakan teman-temannya Raj. Raj pun secara jujur mengakui perbuatannya. Dan seketika itu juga terjadi perselisihan antara keduanya. Sona lalu dengan jujur mengatakan pada Princess bahwa reality show benar-benar tidak ada. Dan mulai besok mereka tidak boleh ke sekolah. Dan ketika hendak membangunkan Cam, ternyata Cam tak sadarkan diri. Dengan segera mereka melarikannya ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Princess lalu mengatakan secara jujur bahwa selama ini di sekolah mereka tak makan siang. Atas keinginannya, ia dan adiknya menabung uang jajan untuk membayar sekolah mereka. Ia meminta agar jangan memarahi adiknya karena yang bersalah adalah dirinya. Selanjutnya Cam lalu dirawat di rumah sakit. Tak tanggung-tanggung biaya yang harus dibayar Raj sebesar $65.000. Pihak rumah sakit memberikan tenggang waktu 2 hari untuk melunasinya. Sebagai supir taksi tentu saja tak mudah mendapatkan uang sebesar itu. Akhirnya ia nekat mendatangi mantan bosnya sewaktu dia masih berjaya di arena balap. Tapi bukan pertolongan yang didapat dari bosnya, justru hinaan dan tertawaan dari mantan rekan-rekannya. Raj yang sakit hati dan berjanji akan membuatnya menyesal di area balapan nanti. Harry yang melihat penderitaan Raj lalu menawarkan bantuan. Ia sadar bahwa uangnya tak cukup menebus biaya rumah sakit, namun masih cukup bagi Raj untuk mendaftar menjadi peserta balap dan berniat mempermalukan Bill. Akhirnya mereka membuat tim balap mereka sendiri.
Raj dan Harry merekrut teman-teman sopir taksinya untuk menjadi bagian dari tim mereka. Di sana ia meminta restu pada Cam anaknya dan Sona istrinya, karena baginya kalah atau menang inilah kesempatan demi sang anak. Sona lalu menguatkan Raj walaupun ia tak hadir dalam perlombaan nanti karena harus menjaga Cam. Namun keyakinannya pada Raj tak pernah pupus. Di saat hendak pergi, mereka dibuat kaget dengan Princess yang telah rapi mengenakan pakaian balap warna kesukaan ayahnya. Singkat cerita, orang-orang mulai memadati tribun penonton dan terlihat langkah pasti ayah dan anak memasuki stadion balap bersama dengan para timnya. Rusty yang melihat Raj dengan sombong berkata bahwa ia akan menghabisi Raj untuk selamanya. Suara riuh penonton bergemuruh di stadion tersebut dan terdengar hitungan mundur menandakan balapan akan dimulai. Raj melajukan kendaraannya dengan tenang, menyalip satu persatu kendaraan yang ada di depannya. Namun tak lama kemudian sebuah kecelakaan beruntun pun terjadi. Kini ia harus bisa melewati gumpalan asap yang menutupi pandangannya. Terlihat semua orang sejenak terdiam menyaksikan apa yang akan terjadi. Begitu juga Sona istrinya. Perlawanan sengit ia berikan kepada Rusty yang setahun lalu sengaja menabrak dirinya hingga kecelakaan. Kini untuk sementara ia mengungguli Rusty. Namun sialnya ia ditabrak dari belakang yang membuatnya harus keluar jalur. Untung saja ia bisa mengendalikannya dan berusaha mengejarnya. Di putaran terakhir, Raj memposisikan dirinya sama seperti 1 tahun yang lalu. Ia berada di sebelah kanan mobil Rusty dan memancingnya untuk menabraknya lagi. Dan benar, Rusty terpancing. Ketika hendak menabrak Raj, hanya sepersekian detik Raj merem mobilnya. Sekarang posisinya berpindah di sebelah kanan. Dengan cepat Raj menempel mobil Rusty ke kanan, menubruk dinding pembatas arena balap. Dia tidak siap. Akhirnya ia bersama mobilnya terpelanting ke udara. Belum sempat keluar dari dalam mobil, tiba-tiba sebuah mobil menghajarnya dari belakang. Seketika itu juga meledak dan hancur berkeping-keping. Dan kemenangan yang sempurna bagi Raj. Sona yang melihat itu menangis terharu, tanda bahagia. Pada akhirnya anak-anak kembali melanjutkan pendidikan dan Sona pun lulus dari kuliah musiknya. Kini mereka bisa kembali tinggal di rumah mereka dan hidup bahagia. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Tara Rumpung. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Dan jika suka dengan videonya seperti biasa, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dan